Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, bagian ke-26. Bahkan Kui Seng sendiri yang ikut bertepuk tangan, diam-diam terkejut dan kagum menyaksikan kelihayan Bai San. Ia tahu bagaimana caranya Bai San melakukan semua itu, dan inilah pula yang menyebabkan ia kagum, karena tokoh hitam itu ternyata amat maju dalam LW Kang dan Jin Kangnya. Kalau semua orang bertepuk dan bersorak, adalah kakek di atas Kui Seng itu bersungut-sungut, Bao. Bao, Kui Seng mendengar ini, akan tetapi pura-pura tidak dengar, dan tidak tahu, karena sebenarnya ia pun tidak mengerti, mengapa kakek itu mengatakan Bao. Bao apa sih? Dengan lagak dibuat-buat, Bai San sengaja minggirkan kudanya, dan memberi isyarat dengan tangan, agar Salinga melarikan kudanya terlebih dahulu, memasuki barisan anak panah. Para penonton sudah diam semua, karena kini mereka mulai merasa tegang. Bagaimanakah gerangan cara kedua orang gagah ini menghadapi hujan anak panah? Apakah juga seperti yang dilakukan peserta pertama tadi, bersembunyi di bawah perut kuda? Cara seperti ini memang amat populer di antara orang-orang hitam. Dan boleh dibilang setiap prajurit mempelajarinya, walaupun tidak banyak berhasil baik, karena cara ini hanya dapat menyelamatkan diri dalam keadaan darurat saja. Dalam keadaan perang sungguh-sungguh cara ini malah kurang tepat, karena biarpun tubuh sendiri tidak terkena anak panah, kalau kudanya yang terkena dan roboh, bukankah penunggangnya akan tergencet, dan memudahkan musuh untuk membunuhnya? Betapapun juga, cara lain tidak ada. Dan kini menyaksikan dua orang muda itu memasuki barisan panah, tentu saja para penonton, termasuk raja sendiri, dan juga putri mahkota, memandang penuh perhatian dan ketegangan. Ketika kudanya telah memasuki barisan anak panah, begitu terdengar menjepret, dan anak panah menyambar-nyambar, sekali menggentakkan tubuhnya, Salinga telah meloncat, dan berdiri di atas punggung kudanya, berdiri sambil menekuk lutut membuat tubuhnya sependek mungkin, hampir berjongkok. Dengan begini, anak panah menyambar ke arahnya, ke seluruh bagian tubuh, dari kepala sampai ke kaki. Karena para pemanah itu memang diperintahkan untuk memanah si penunggang kuda, dan sama sekali tidak boleh memanah kudanya. Begitu puluhan batang anak panah itu sudah menyambar dekat, tiba-tiba Salinga berseru keras, dan tubuhnya mencelat ke atas, dalam keadaan masih seperti berjongkok. Kudanya lari ke depan, akan tetapi, karena Salinga juga mencelat ke depan, ketika ia turun lagi, tepat kakinya, tiba di atas pelana kudanya. Kembali anak panah menyambar, akan tetapi, kembali tubuh Salinga mencelat ke atas, dan demikianlah secara bertubi-tubi anak panah itu dapat dielakkan, sambil meloncat ke atas dengan gerakan yang tangkas sekali. Sorak-sorai menyambut cara menghindarkan anak-anak panah ini, cara yang dianggap lebih tangkas, dan lebih berani, daripada cara bersembunyi di perut kuda, akan tetapi, sudah tentu saja merupakan cara yang lebih sukar, yang hanya dapat dipelajari orang-orang pandai. Tiba-tiba, sorak-sorai lebih menggegap gempita, ketika Bai San dengan tenangnya, memasuki barisan anak panah bersama kudanya, yang ia jalankan seenaknya saja. Anak panah menyambar bagaikan hujan ke arahnya, namun panglima muda ini sama sekali tidak membuat gerakan mengelak. Semua orang termasuk raja kaget, karena bagaimana orang itu begitu enak-enakan, sedangkan puluhan anak panah menyambar dengan cepat ke arahnya. Akan tetapi, tiba-tiba, Bai San menggunakan cambuk di tangan kanan, yang diputar-putar cepat sekali, menangkis semua anak panah yang runtuh. Ke kanan dan kiri begitu terkena sambaran cambuk yang diputar.
Tangan kirinya juga ikut membantu. Begitu lengan baju yang kiri menyampok, anak panah menyeleweng atau terpental kembali. Kui Seng diam-diam memuji. Kiranya Bayi San sudah banyak maju, dan kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Ah, bau, tengik dan kecut, gembel busuk tak pernah mandi. Terdengar makian perlahan di sebelah atas Kui Seng. Mendengar makian ini, Kui Seng mengerutkan kening. Kurang ajar, pikirnya. Kiranya yang dimaki bau tengik dan kecut adalah dia. Dengan hati mendongkol, Kui Seng berdongak, memandang kakek itu, yang juga memandang kepadanya, sambil menutup lubang hidung dengan telunjuk dan ibu jari, yang menjepit hidung. Kakek cebol, bau tengik dan kecut itu datangnya dari jenggot dan kumismu. Coba kau cukur bersih cambang baukmu, tentu lenyap bau tak enak itu. Mendengar ini, kakek itu melepaskan dekapan pada hidungnya, lalu tangannya menyambar jenggot dan kumisnya yang panjang, dibawa dekat-dekat ke ujung hidung, lalu ia mendengus-dengus dan mencium-cium. Mendadak ia berbangkis 2 kali. Hacing, hacing, apek, apek, wah, gembel busuk, kau berani mempermainkan aku, hah? Burung setan, kau wakili aku. Pancal hidungnya, sampai keluar kecap, dan tampar kedua pipinya, sampai bengkak-bengkak. Kakek itu berkata perlahan, Kui Seng memang sudah siap sedia menghadapi segala kemungkinan, karena orang takkan dapat menduga apa yang akan dilakukan seorang kakek aneh seperti itu. Akan tetapi, ia kaget juga ketika tiba-tiba sesosok sinar abu-abu menyambar ke arah mukanya. Kiranya burung hantu itu telah menyerang dengan gerakan terbang yang sama sekali tidak menimbulkan bunyi. Tahu-tahu burung itu telah menggunakan paruhnya untuk mematuk hidungnya, disusul tamparan dengan kedua sayap burung itu ke arah kedua pipinya. Serangan yang hebat sekali, lebih hebat daripada sambaran anak-anak panah yang betapa laju pun. Plak plak plak, beberapa helai bulu burung rontok, dan burung itu sendiri mengeluarkan suara huk huk, terbang ke atas, lalu lenyap ke atas pohon, mengeluh kesakitan. Hidung Kui Seng sama sekali tidak mengeluarkan kecap, dan sepasang pipinya tidak bengkak-bengkak, seperti yang diharapkan kakek cebol itu. Kui Seng masih duduk enak-enakan dan tidak pedulikan lagi kakek di atasnya, melainkan menonton kelanjutan perlombaan di bawah. Tadi ia menggunakan sentilan dan tamparan, mengusir burung tanpa membunuhnya, karena ia tahu bahwa burung itu tidak bersalah apa-apa, hanya memenuhi perintah si kakek cebol. Saat itu, Salinga sudah melarikan kuda putihnya, mengelilingi lapangan untuk memperlihatkan ketangkasannya melepas anak panah. Pemuda ini, biarpun tidak selihai Bayi San, namun ketangkasannya sudah cukup untuk menjadi seorang perwira jagoan di dalam barisan hitan. Gendewanya yang besar dan berat, mengeluarkan suara menjepret hanya 2 kali, dan tahu-tahu 7 batang anak panah telah menancap, 4 batang anak panah yang kesemuanya tepat, mengenai sasaran di bagian yang penting, dan mematikan. Tentu saja para penonton, termasuk Putri Tayami sendiri, menyambut ketangkasan ini dengan tepuk sorak gemuruh, karena jelas bahwa Salinga telah lulus ujian, dan patut menjadi calon panglima. Akan tetapi, apa yang dilihat penonton selanjutnya, benar-benar membuat penonton bersorak lebih gemuruh lagi, karena pertunjukan Bayi San benar-benar mengagumkan mereka. Seperti juga Salinga, panglima muda ini melarikan kuda merahnya amat cepat, mengelilingi lapangan. Demikian cepatnya kuda merah itu lari, sehingga merupakan bayangan merah yang bagaikan terbang mengelilingi sasaran. Ketika larinya kuda tiba di depan sasaran, tiba-tiba tampak sinar berkilauan menyambar dari atas kuda menuju sasaran, dan 13 batang huitu, pisau terbang, telah menancap di 13 bagian tubuh yang mematikan, yaitu di antara kedua alis, di tenggorokan, di kedua pundak, di kanan kiri dada, di pusar, di kanan kiri lambung, di kedua paha dan kedua lutut. Tentu saja ini merupakan demonstrasi ilmu melempar senjata yang amat hebat, yang belum pernah disaksikan oleh mereka semua. Memang, sebenarnya Bayi San merahasiakan kepandaiannya ini, akan tetapi, karena ingin memamerkan kepandaiannya di depan Tayami, untuk mengalahkan Salinga, terpaksa kini ia perlihatkan. Bau, bau, hei, gembel muda yang tengik, kau berada di bawahku,
baumu naik memenuhi hidungku. Hayo, kau bersamaku memperlihatkan kepada monyet-monyet itu bahwa tidak ada artinya semua pertunjukan ini. Akan tetapi, karena kau bau sekali, kau harus berada di atasku. Aku menjadi kuda, kau boleh menunggang punggungku. Kui Seng berdongak, ia terkekeh geli. Kakek itu tidak tampak lagi mukanya, ditutup baju yang ditariknya ke atas. Kemudian, tubuh kakek itu melayang jauh ke bawah, di depannya menyambar tangannya untuk ditarik bersama ke bawah. Kui Seng terkejut, namun ia cepat mengerahkan ginkangnya, yang ikut melayang ke bawah. Maklum, bahwa kakek ini memang hendak main-main dan cari perkara. Ia merasa gembira, dan begitu melihat kakek itu tiba di tanah dalam keadaan merangkak, yaitu kedua tangan menjadi kaki depan, muka seekor keledai kecil sekali, ia tidak merasa sungkan-sungkan lagi, dan melayani kehendak si kakek. Cepat ia melompat, dan tepat tiba di punggung kakek itu dengan ringan. Begitu merasa tubuh jembel muda itu tiba-tiba di punggungnya, si kakek memperdengarkan suara meringkik mirip kuda, lalu ia lari dengan 4 kakinya, lari congkelang ke tengah lapangan. Kui Seng terkekeh-kekeh, rambutnya riap-riapan, dan ia menoleh ke kanan-kiri. Dengan lagak congkak, meniru lagak Bayisan dan lain-lain peserta tadi. Seolah-olah ia juga seorang peserta yang gagah perkasa, menunggang kuda yang tangkas. Ributlah para penonton, terdengar gelak tawa di sana-sini, lalu memecah terbahak-bahak. Lucu sekali memang, penunggangnya seorang jembel, berpakaian compang camping penuh tambalan, rambutnya riap-riapan, bertelanjang kaki, kudanya mirip seekor anjing buduk yang pincang kakinya. Para prajurit penjaga menjadi marah, dan hendak menghalangi si gila itu membikin kacau, akan tetapi, Raja mengangkat tangan mencegah. Sambil tertawa-tawa, Raja Kuluhan berkata, biarkan, bukankah ini merupakan pertunjukan lawak yang menarik? Diam-diam, si kakek aneh itu kagum, ketika tadi, merasa tubuh gembel muda itu tiba di punggungnya, seperti sehelai daun kering. Rasa kagum yang disusul rasa penasaran, karena, biarpun ia adalah sudah tua bangka, namun, ia adalah seorang yang memiliki watak yang tidak mau kalah oleh siapapun juga. Maka kini ia lari mencongkelang ke arah barisan tombak. Kemudian sekali ia menggerakkan kaki tangannya, tubuhnya mencelat ke atas dan hinggap di atas tombak. Di atas ujung mata tombak yang runcing, yaitu 4 buah tombak pertama, tangan dan kakinya menekan ujung itu, seperti seekor burung hinggap di atas cabang. Kui Seng terkejut sekali, dan diam-diam ia merasa amat kagum. Gelak tawa dari para penonton seketika terhenti, dan kini para penonton melongok terheran-heran. Raja Kuluhan sendiri terhenti di tengah-tengah senyumnya. Putri Tayami bangkit berdiri, dan para penglima, termasuk Kalisani dan Bayisan berubah air mukanya. Ini bukan pelawak-pelawak gila lagi, melainkan pertunjukan yang hebat. Bayisan segera lari ke arah barisan panah, dan memberi perintah dengan suara perlahan, kemudian kembali lagi di tempat semula, sambil memandang penuh perhatian. Tanpa mempedulikan keadaan sekelilingnya, kakek yang menjadi kuda itu melangkahkan 4 kakinya, setapak demi setapak, melalui ujung mata tombak yang berjajar-jajar itu, sedangkan Kui Seng enak-enak duduk di atas punggungnya. Karena Kui Seng juga merasa panas perutnya, melihat kakek ini seakan-akan memamerkan kepandaiannya, maka diam-diam Kui Seng tidak menggunakan lagi ginkangnya, membiarkan tubuhnya memberat, dan menindih kakek itu. Akan tetapi, kakek itu cerdik juga, karena sekarang, ia cepat melompat-lompat di atas mata tombak, tidak menekankan tangan kaki lagi seperti tadi, melainkan memegang dengan tangan, lalu melompat, sehingga akhirnya, ia sampai di baris terakhir, lalu melompat ke bawah. Para penonton sudah sadar kembali dari kaget dan heran, maka kini, suara sorak-sorai mengalahkan yang tadi, karena sorakan itu diselingi tawa terbahak, saking kagum dan lucu. Akan tetapi, suara ketawa mereka itu hanya sebentar, karena orang gila bersama kudanya, yang aneh sekali itu, telah mendekati barisan anak panah. Apakah mereka benar-benar hendak memasuki barisan itu? Mencari mampus, ketegangan memuncak, karena Kui Seng yang masih enak-enak nongkrong,
di punggung kakek itu seakan-akan tidak melihat bahaya, membiarkan dirinya dibawa ke dalam barisan anak panah, di mana ahli-ahli panah telah siap melepaskan anak panah. Busur telah mereka tarik sepenuhnya. Bahkan di panggung kehormatan, tidak ada suara berkelisik. Semua mata memandang penuh ketegangan, agaknya napasnya pun ditahan, menanti detik-detik yang akan datang itu. Dari mulut Raja Kuluhan terdengar suara, "Ah, sayang, kalau sampai mereka tewas." Akan tetapi suara ini hanya seperti bisik-bisik saja. Pula pada saat seperti itu, siapa orangnya yang tidak ingin menyaksikan bagaimana kelanjutan peristiwa aneh itu? Raja sendiri, biarpun mulut berkata demikian, hatinya amat ingin menyaksikan, dan tentu akan melarang kalau ada yang hendak menghalangi orang gila itu memasuki barisan anak panah. Para ahli panah yang telah menerima bisikan dari Baisan, menanti sampai orang gila itu tiba di tengah-tengah lapangan, dan tepat pula seperti yang diperintahkan Baisan, mereka memanah untuk membunuh. Maka begitu terdengar suara tali busur menjepret, disusul berdesirnya anak panah, yang puluhan batang banyaknya, semua anak panah itu selain menuju ke arah bagian-bagian berbahaya dari tubuh Kuiseng, juga ada yang mengaung lewat di pinggir, dan arah kepalanya untuk mencegah orang gila itu mengelak. "Aduh celaka, ah, mati dia." Bahkan Raja Kuluhan sendiri mengeluarkan seruan kecewa. Demikian pula Putri Tayami, dan yang lain-lain ketika melihat betapa anak-anak panah yang banyak sekali mengenai tubuh orang gila itu, sehingga tubuhnya seperti penuh anak panah, di kanan diri dada, bahkan ada yang menancap di mukanya. Akan tetapi anehnya, kuda kecil itu masih merayap terus, dan orang gila itu masih enak-enak duduk mengantuk, seakan-akan anak-anak panah yang menancap pada dada, dan mukanya itu tidak dirasainya sama sekali. Kembali anak panah yang banyak sekali menyambar, kini menuju kepada kuda. Berbeda dengan peraturan yang berlaku dalam ujian ketangkasan itu, kini karena telah diberi komando Baisan, yang tahu bahwa dua orang itu adalah orang-orang pandai, yang agaknya memancing keributan, mereka lalu menghujani kuda itu dengan anak panah pula. Anak kecil itu pun mati, teriak orang-orang yang menonton, yang tentu saja sudah dapat menduga bahwa kuda itu adalah kuda palsu, bukan kuda melainkan seorang manusia. Tentu seorang anak-anak karena kaki tangannya begitu kecil dan pendek. Aneh pula, seperti halnya penunggangnya, kuda palsu itu pun sama sekali tidak mengelak, dan tubuhnya pun penuh dengan anak panah. Akan tetapi, lebih aneh lagi, dia masih saja merangkak-rangkak, bahkan kini menuju ke lapangan, di mana tersedia sasaran boneka besar untuk menguji kepandaian memanah. Barulah kini orang-orang melihat bahwa anak-anak panah yang disangka menancap di dada orang gila itu, sama sekali bukan menancap, melainkan dikempit di antara kedua kelek, ketiak, dan di antara jari-jari tangan. Malah yang tadinya disangka menancap di muka, ternyata adalah anak-anak panah yang kena gigit oleh orang gila itu. Entah bagaimana cara kuda itu menerima anak-anak panah, yang kelihatannya masih menancap pada tubuhnya, karena tubuh itu masih tertutup baju, yang dikerobongkan di kepala. Setelah tiba di lapangan memanah, tiba-tiba kuda itu lari congkelang, bukan main cepatnya, agaknya tidak kalah cepatnya oleh larinya kuda. Tentu saja, kenyataan itu membuat para penonton menjadi kaget, kagum, heran, dan gembira sehingga meledaklah sorak-sorai mereka, melebihi yang sudah-sudah. Raja Kuluhan sampai bangkit dari kursinya, Putri Mahkota Tayami bertukar pandang dengan Salingah, para panglima berbisik-bisik. Yang lucu adalah Kalisani. Panglima tua ini meloncat-loncat seperti anak kecil kegirangan, dan mulutnya tiada hentinya berteriak. "Hebat!" tanda seru. "Mereka orang-orang sakti. Ah, mana bisa kepandaian kita dibandingkan dengan mereka?" Hanya Baisan yang mukanya menjadi pucat, dan matanya menyinarkan kemarahan. Pada saat itu, ia mendekati seorang pangeran, yang juga merupakan putra Raja Kuluhan dari Selir, tapi lebih tua daripada Baisan, yang bernama Pangeran Kubakan. Pangeran ini pucat mukanya, lalu berbisik-bisik dengan Baisan. "Siapakah mereka?" tanya Kubakan. "Aku tidak tahu," jawab Baisan bingung. "Jangan-jangan..." Kubakan menoleh ke arah ayahnya yang berdiri, dan memandang kagum ke arah lapangan. Malah kini kedua tangan raja itu,
ikut pula bertepuk tangan memuji bersama semua penonton. Agaknya Sri Baginda pun tidak mengenalnya. Akan tetapi siapa tahu, malam ini kita harus turun tangan. Kembali Kubakan menoleh ke arah ayahnya, lalu mengangguk-angguk. Sekali lagi, dua orang pangeran ini bertukar pandang, kemudian mereka berpisah. Bayisan lari ke arah lapangan untuk menyaksikan dua orang aneh itu dari dekat. Setelah lari cepat seputaran, dengan cara berloncatan seperti kuda, kakek yang menggendong Kui Seng itu tiba di depan sasaran. Jaraknya sama dengan jarak para peserta tadi. Tiba-tiba, Kui Seng mengeluarkan seruan bentakan yang nyaring sekali, sehingga beberapa orang penonton yang jaraknya terlalu dekat roboh terguling. Berbareng dengan seruan ini, tubuhnya meloncat turun dari punggung kuda, dan sekali tubuhnya itu terbang cepat ke arah sasaran. Cepat sekali anak-anak panah itu terbang susul-menyusul, menancap pada sasaran, tak sebatang pun luput. Akan tetapi, para penonton memandang bingung, karena tidak tampak bekasnya. Setelah mata yang memandang, tidak begitu kabur lagi oleh berkelebatnya anak-anak panah itu, tampaklah oleh mereka betapa semua anak panah yang dilepaskan oleh Kui Seng itu, telah menancap di atas gagang 13 buah pisau terbang Panglima Muda. Gegerlah semua penonton, saking kagum dan herannya. Akan tetapi diam-diam, Bayisan menjadi pucat mukanya. Terang bahwa orang gila itu memusuhinya, buktinya anak-anak panah itu menancap di gagang Huitu yang tadi ia lepaskan. Tiba-tiba terdengar suara berkakakan, dan kuda itu meloncat berdiri di atas dua kaki belakangnya, dan tampaklah seorang kakek cebol, yang wajahnya seperti wajah patung dewa di kelenteng. Kedua tangannya sudah menggenggam banyak sekali anak panah. Sambil masih tertawa-tawa bergelak, kedua tangannya bergerak ke depan, dan meluncurlah anak-anak panah itu beterbangan ke arah sasaran. Anehnya, anak-anak panah itu terbangnya masih berkelompok, dan setelah dekat dengan boneka, lalu terpisah menjadi 5 rombongan yang menyambar ke leher, kedua pundak, dan kedua pangkal lengannya, dan kedua kakinya telah patah. Tanpa mempedulikan keributan semua orang di situ, Kui Seng kini berdiri dengan kakek aneh. Kakek itu tertawa bergelak-gelak, Kui Seng peringas-peringis menyeringai aneh, keduanya orang-orang aneh, atau mungkin juga keduanya sudah miring otaknya. Gembel muda bau busuk, kau lumayan juga. Aku harus mencobamu, kakek cebol menjemukan. Siapa gentar menghadapi kesombonganmu? Kui Seng menjawab, karena betapapun juga, ia mendongkol, melihat kakek ini amat jumawa, tekebur. Biarpun Kui Seng berdiri acuh tak acuh, sama sekali tidak memasang kuda-kuda seperti ahli silat, seperti juga kakek itu yang berdiri dengan kaki dibengkokkan lucu. Namun diam-diam Kui Seng siap dan waspada, karena maklum bahwa seorang sakti seperti kakek ini, sekali menyerang tentulah amat hebat sekali. Akan tetapi pada saat itu, Bayisan sudah mengerahkan pasukannya, siap mengurung, dan menyerang dua orang ini, yang dianggapnya mengacau, dan hendak membikin rusuh. Melihat ini, kakek cebol tertawa bergelak. Sudah cukup main-main hari ini, jembel muda bau, kakekmu tidak ada waktu lagi, sudah lapar dan mengantuk. Biarlah lain hari, aku akan mencarimu, dan tak mau sudah, sebelum kau terkencing-kencing oleh pukulanku. Setelah berkata demikian, kakek itu melompat-lompat, makin lama, makin tinggi lompatannya, yang modelnya seperti katak melompat. Akhirnya ia melompat demikian tingginya, sampai melewati kepala orang-orang banyak. Celaka bagi mereka yang terinjak kepala, atau pundaknya oleh kaki itu, karena dipergunakan seperti batu loncatan oleh si kakek aneh, sehingga kepala dan pundak mereka menjadi kotor oleh debu dan lumpur. Malah hebat dan lucunya, sambil menjejak kepala dan pundak orang, kadang-kadang si kakek melepas kentut yang nyaring sekali, sambil tertawa terbahak-bahak. Kui Seng juga segera melompat, melampaui kepala banyak orang, kemudian mempercepat larinya, menjauhkan diri dari tempat itu, dan lenyap di antara pohon-pohon yang lebat, yang tumbuh di lembah sungai Huang Ho. Gegerlah keadaan di situ, dan Bayisan cepat mengatur pasukannya, untuk melakukan penjagaan keras pada hari itu, dan seterusnya. Kalisani mendekatinya, dan berkata, Bayisan, mengapa kau ribut-ribut sendiri?
Jelas bahwa dua orang sakti itu adalah petualang-petualang yang tidak mempunyai niat buruk terhadap kita. Bahkan agaknya, mereka berdua itu pun tidak saling mengenal. Menghadapi orang-orang seperti itu, lebih baik kita menyambut mereka sebagai tamu agung untuk dijadikan sahabat. Mengapa kita harus menjaga dan mengejar-ngejar mereka seperti maling? Dengan wajah berkerut, Bayisan menjawab, "Paman Kalisani, pandangan kita dalam hal ini berbeda. Betapapun juga, aku tidak bisa mengabaikan kewajibanku menjaga keamanan Sri Baginda. Malam ini, harus aku sendiri yang melakukan perondaan di dalam istana. Siapa tahu, mereka itu akan datang dengan niat busuk, dan mereka amatlah lihai." Setelah berkata demikian, Bayisan meninggalkan Kalisani, yang masih terpengaruh oleh kepandaian dua orang itu, dan kadang-kadang tertawa sendiri, mengingat akan kelucuan sepak terjang mereka. Juga diam-diam ia ingin sekali bertemu, dan berkenalan dengan mereka. Kalisani biarpun seorang tokoh hitam, namun pengalamannya sudah luas sekali. Sudah bertahun-tahun ia merantau ke selatan, mengenal baik ilmu silat selatan, bahkan ia seorang ahli silat yang pandai pula. Namun belum pernah ia mendengar tentang seorang pemuda gila dan kakek cebol yang begitu aneh. Malam itu indah sekali, tiada angin mengusik daun. Alam tenang tentram pada malam hari itu, setelah siangnya tadi terdengar sorak-sorai menggetarkan air sungai. Bulan purnama memenuhi permukaan bumi dengan sinarnya yang tenang redup, membuat air sungai Huangho berkilauan seperti kaca. Agaknya sudah terlalu letih semua penduduk Paoto, setelah sehari penuh tadi berpesta dan menonton keramaian, sehingga malam ini mereka tidak mempunyai nafsu lagi untuk menikmati keindahan sinar bulan. Kecuali, tentu saja anak-anak dan orang-orang muda yang masih selalu haus akan kesenangan. Di tepi sungai sebelah barat kota yang sunyi, terdapat dua orang menunggang kuda perlahan-lahan menyusuri tepi pantai sungai yang amat lebar itu. Mereka itu sepasang orang muda, yang perempuan cantik jelita dengan rambut disanggul ke atas, kudanya berwarna kuning, yang pria tampan gagah, memakai topi terhias bulu, kudanya berbulu seputih salju. Mereka ini adalah Salinga dan Tayami. Betapa bahagianya hatiku, hanya bulan yang mengetahuinya. Dinda Tayami, terdengar pemuda itu berkata, suaranya seperti orang bersyair. Lihat bulan selalu tersenyum-senyum kepadaku. Sudah semestinya kita berbahagia, Kanda Salinga, setelah tadi kita merasa gelisah dan bimbang. Oh, kau tidak tahu betapa tadi aku menggigil ketika kau mengajukan permintaanmu kepada ayah. Aku tahu bahwa yang akan kau minta tentulah diriku, namun aku amat khawatir kalau ayah merubah pendiriannya selama ini. Setelah ayah mengabulkan permintaanmu, barulah hatiku lega sekali. Mereka menghentikan kuda di bawah pohon di tepi sungai, saling pandang penuh mesra. Sesungguhnya lah Adinda, aku pun tadi merasa betapa jantungku berdebar, serasa hendak pecah menanti keputusan Sri Baginda. Memang kesempatan yang amat bagus. Aku diterima menjadi calon panglima, kemudian disuruh memilih pahala. Di depan semua panglima dan punggawa, tentu saja aku segera memilih tanganmu, sehingga persetujuan Sri Baginda merupakan keputusan sang ayah, banyak saksinya. Alangkah bahagia hatiku, akan tetapi, wajah Tayami membayangkan kekhawatiran. Betapapun juga Kanda Salinga, kita harus waspada terhadap Kanda Panglima Bayisan. Kau lihat tadi sinar matanya, ketika mendengar keputusan ayah menerima kau sebagai calon mantunya. Aku masih merasa ngeri, kalau mengingat sinar matanya, seolah-olah memancarkan cahaya berapi. Ah, dia kan masih kakak tirimu sendiri. Cinta kasihnya terhadapmu, tentu lebih condong kepada cinta kasih seorang kakak terhadap adiknya. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.